Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com petang, Jumat 23 Juli 2021 bersama saya Siska Mawaski. Kami akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah daerah di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami di lapangan. Selengkapnya hanya di live update. Kita awali informasi pertama. Masyarakat di Kota Bitung, Sulawesi Utara melakukan gerakan kemanusiaan untuk membantu warga kurang mampu yang terpapar COVID-19 dan tengah menjalani isolasi mandiri atau isoman. Dalam aksi ini, masyarakat berdonasi mengumpulkan uang dan dibelanjakan sejumlah kebutuhan. Barang-barang tersebut pun dibeli dari para pelaku usaha atau UKM. Hal ini pun sekaligus untuk menggerakkan roda perekonomian warga setempat. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Manado, Christian Wayonggere yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Christian. Halo, selamat sore rekan Siska, dapat menjangkau suara saya? Ya, Christian, bisa dijelaskan seperti apa dari gerakan yang dilakukan oleh warga di Kota Bitung ini? Baik, rekan Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada, adapun pelaksanaan atau aksi kemanusiaan yang diberi nama Mapalus atau gerakan donasi Mapalus COVID di Kota Bitung, Sulawesi Utara dilakukan oleh sejumlah elemen yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bitung maupun di luar lingkungan pemerintah Kota Bitung, berdonasi mengumpulkan uang, mengumpulkan dana dan dibelikan kebutuhan atau bahan-bahan seperti multivitamin, suplemen, makanan ringan dan lain-lain sebagainya untuk diberikan kepada masyarakat yang saat ini terpapar COVID-19 dan yang tengah menjalani isolasi mandiri atau isoman. Aksi ini menyasar masyarakat yang kurang mampu, rekan Siska. Baik, Christian, lalu bisa dijelaskan seperti apa sistem ataupun mekanisme dari aksi atau gerakan kemanusiaan dari donasi Mapalus COVID ini? Rekan Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada, adapun untuk pelaksanaan gerakan atau aksi donasi Mapalus COVID di Bitung, Sulawesi Utara, para dermawan yang juga ASN maupun non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bitung maupun di luar lingkungan pemerintah Kota Bitung mengumpulkan uang untuk dibelikan bahan-bahan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Menariknya, bahan-bahan yang dibeli ini dibeli ke para pelaku usaha UMKM, pemilik toko atau di toko warung kelontong maupun pedagang buah yang juga ikut terdampak pandemi COVID-19 dan disalurkan dengan menerapkan atau mengikuti protokol kesehatan, hanya diletakkan di tempat duduk atau meja di rumah warga yang sedang menjalani isoman pasca terpapar COVID-19. Rekan Siska. Baik, Tribuners, untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan juru bicara aksi atau gerakan kemanusiaan donasi Mapalus COVID Bitung, Albert Zakius. Ya, gerakan yang sekarang sedang dijalankan di Kota Bitung yaitu adalah salah satu gerakan kemanusiaan dengan tema donasi Mapalus, di mana pergerakan ini bertujuan untuk membantu saudara-saudara kita, terlebih khusus yang kurang mampu dalam menjalani masa isolasi mandiri, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Pergerakan ini juga awalnya diinisiasi oleh beberapa teman-teman yang memiliki keterpanggilan untuk berbuat bagi Kota Bitung di tengah-tengah situasi pandemi ini, terlebih khusus saat PPKM Mikro yang sedang dilakukan di Sulawesi Utara, terlebih khusus di Kota Bitung. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Bitung sangat mendukung kegiatan ini, dan nantinya kita akan membukakan satu rekening khusus untuk donasi bagi siapapun saja yang ingin berbuat, membantu para saudara-saudara kita, khususnya yang kurang mampu, untuk dalam menjalani kegiatan isolasi mandiri selama masa PPKM ini berlangsung. Nah, kegiatan ini sendiri juga selain untuk membantu para teman-teman yang sedang melakukan isolasi mandiri, tapi kegiatan ini juga ditujukan agar membangkitkan para pedagang-pedagang kecil, para pelaku-pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Bitung, agar juga
mereka bisa terbantu secara bantu para teman-teman yang sedang melakukan isolasi mandiri. Tapi kegiatan ini juga ditujukan agar membangkitkan para pedagang kecil, para pelaku-pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Bitung, agar juga mereka bisa Masih dari Sulawesi Utara, Tribuners, puluhan truk pengangkut hasil bumi dan sembako menumpuk di Pelabuhan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara sejak sepekan terakhir. Hal ini imbas dari kapal yang terdapat masuk di pelabuhan tersebut karena cuaca buruk. Sejumlah kapal terkendala gelombang tinggi disertai angin kencang di perairan Talaut. Lalu untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah ada rekan kami dari Tribun Manado, Ivan Mamentiwalo, yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore, Ivan. Ya, halo, Ivan. Ya, halo, selamat sore, Ivan. Halo, selamat sore, rekan Siska. Ya, Ivan, bisa dilaporkan bagaimana pantauan terkini di lapangan? Halo. Ya, halo, Ivan. Oh, oke, baiklah, rekan Siska. Saat ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara, di mana saat ini berdasarkan data BMKG untuk cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut, khusus di wilayah perbatasan, angin bertiup mulai dari 10 sampai 20 knot dan sampai 2 sampai 3 meter. Akibat dari kejadian ada puluhan truk pengangkut material atau pengangkut hasil bumi dari masyarakat itu terpaksa tidak bisa diberangkatkan karena dengan kondisi cuaca saat ini yang tidak memungkinkan. Ya, begitu. Ya, Ivan, berarti hingga saat ini belum Halo. ada kapal, ya? Belum ada kapal yang masuk ke pelabuhan tersebut. Oke, dari data yang kami dapatkan, di mana untuk kapal pengangkut kendaraan-kendaraan truk untuk tujuan Melongwane Bitung sudah sepekan terakhir ini, saat ini di Kabupaten Kepulauan Talaut ekstrim atau cuaca buruk seperti itu. Ya, Ivan, lalu ya, bisa dijelaskan apa dampak dari kejadian ini? Ya, halo, Ivan. Ivan bisa mendengar Oke, kalau untuk dampak sendiri dari kejadian ini yang untuk dampak sendiri saat ini di Kabupaten Kepulauan Talaut berdasarkan data belum ada dampak dari kondisi cuaca buruk ini. Namun dari pemerintah sendiri tetap menghimbau kepada Ya, halo, Ivan. Ya, Tribuners, nampaknya kami mengalami kendala koneksi dengan wartawan kami di lapangan. Ya, Tribuners, untuk informasi lengkapnya, jurnalis kami juga sempat berbincang dengan sopir truk yang terkendala di pelabuhan tersebut. Berikut cuplikannya. di sini, parkir di sini. Sudah satu kayak kemarin. Itu karena mungkin cuaca, Pak, yang terjadi kemarin ya, Pak. Iya. Jadi ada kapal, Pak. Ada kapal tapi belum pasti berangkat. Rencananya berangkat kapan, Pak? Hari Senin. Hari Senin ini. Tapi
sudah ada pemberitahuan dari pihak KSDP, Pak? Ini muatan apa, Pak? Apa? Ingin dijual ke Manado. Rencananya berangkat kapan? Sini. Ya. Ini karena pengaruh apa, Pak? Sampai tidak bisa berangkat? Cuaca. Jadi kalau berangkat tinggal menunggu kapal dari sini. Dari Manado. Kemarin ini kapal kan ada tuh. Sudah ada. Jadi rencananya dalam waktu dekat ini akan berangkat. Ini hasil bumi atau? Oh enggak, ini cuma lewat dam. Lain. Belum ada pemberitahuan dari pihak KSDP? Sudah. Saya bilang dari sini. Terima kasih, Pak. Beralih ke informasi selanjutnya, warga di RT 2 RW 5 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan tengah diresahkan dengan pagar tembok yang dibangun di jalanan setapak. Tidak hanya menutup akses warga, tembok tersebut juga memblokir Hafiz Al-Quran serta rumah warga di dekatnya. Diketahui tembok tersebut dibangun oleh warga setempat yang juga anggota DPRD Kabupaten Pangkep bernama Amiruddin. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Timur, Muslimin Emba, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore, Muslimin. Halo? Ya, halo Emba. Ya, sore Siska. Ya, Emba, bisa Ya, dijelaskan? Siska. Bisa dijelaskan seperti apa kronologi dari penutupan akses jalan di rumah Tahfiz tersebut? Ya, baik Siska dan Tribuners dimanapun berada, dapat bahwasanya penutupan jalan atau akses jalan yang kerap digunakan oleh santri dari Tahfiz Al-Quran di wilayah Kelurahan Masale dan salah satu rumah warga itu ditutup menggunakan tembok batu, yaitu di mana lokasi pagar tembok tersebut berdiri di atas fasilitas umum atau jalanan setapak di lokasi tersebut. Pagar itu kabarnya oleh RW setempat ataupun masyarakat setempat dibangun oleh seorang warga bernama Amiruddin yang juga merupakan anggota DPRD dari Kabupaten Pangkep. Siska. Ya, Emba, bisa dijelaskan. Ini mengingat jalan tersebut merupakan fasilitas umum, lalu apa alasan dari Amiruddin menutup akses jalan tersebut dengan membangun pagar? Ya, baik Siska, dari hasil perbincangan saya dengan Ketua RW setempat, Pak Asis, beliau mengatakan bahwasanya Pak Amiruddin ini merasa terganggu oleh aktivitas santri ataupun anak tahfiz yang kerap bermain sambil belajar mengaji di jalan setapak rumahnya. Dari situlah si pemilik rumah Amiruddin ini membangun tembok untuk membatasi aktivitas anak-anak tahfiz ini bermain di depan rumahnya. Begitu, Siska. Baik, ini mengingat aksi ini dapat menimbulkan keresahan ataupun kerugian dari masyarakat, lalu apa langkah-langkah dari pemerintah setempat? Ya, jadi tadi pagi pihak Kecamatan Panakukang bersama Babin Kantipmas setempat itu telah mendatangi lokasi dan informasi terbaru telah melakukan penyuratan kepada pemilik rumah Amiruddin agar pagar tersebut dapat dibongkar. Jika 3 kali penyuratan itu tidak direspon, maka pihak kecamatan sendirian akan mengambil keputusan untuk membongkar pagar tersebut. Siska. Baik, Tribuners, wartawan kami juga sempat melakukan perbincangan dengan Ketua RW setempat dan juga Babin Kaptimas terkait dengan pembangunan pagar ini.
Seperti apa kabarnya penutupan akses rumah tahfiz di kelurahan ini, Pak? Oh ya, terima kasih Pak. Saya kan selaku RW di sini, RW 5, Kelurahan Masale. Saya yang dengan ini karena kebetulan ini tahfiz ini di sini mengaji, ya. Tapi dia merasa terganggu karena ribut katanya, makanya dia tutup. Dia buru tahfiz masuk di rumahnya baru dia tutup. Nah itu. Ini memang jalur utama Pak atau gimana? Apa itu? Ini yang ditutup ini akses utama Belakang. lewat belakang. Iya belakang. Oh, Tapi ini pasung. iya. Untuk akses lainnya bisa. Akses Ada di depan. Kan sebenarnya ini rumah menghadap ke depan ke Bumi Karsa. Tapi Hanya dia bawa di sini ketua mempermudah juga kan. Dan ini dianggap dia pasung, berarti dia kan berarti juga kalau pasung. Nah, itu. Hanya ini kalau ini alasannya dia kenapa dia tutup, kenapa saya tutup karena ini kenapa dia buka dulu makanya saya tutup. Jadi kalau ini pagar, kenapa maju karena ini pasung juga, lebih parah lagi. Nah, itu. ini rumah siapa memang ini? Pak Amiruddin. Yang kabarnya anggota DPRD Pangkep. Oh, di Pangkep. Raksipan di Pangkep. Ya. Ini sejak kapan mulai ditutup ini, Pak? Kemarin dulu, ada tanggal berapa itu? 3 hari. Sudah 3 hari. hari Selesai. Jadi bagaimana aktivitas para tahfiz di sini? Terganggu? Kebetulan tapi situ libur. Oh, libur. Ya pasti libur. Jaga lebaran di kampung. Kami selaku Babin Kamtibmas di Kelurahan Masale hanya menghimbau warga untuk tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan yang bisa berakibat ke gangguan Kamtibmas tentunya, sehingga kami mengarahkan untuk menempuh jalur ke pihak kecamatan, sehingga Bapak Camat melakukan sendiri bersama Satpol PP tadi pagi sudah merespon pengaduan warga dan langsung datang ke TKP bersama kami Babin Kamtibmas dan Babinsa. Dan langkah yang dilakukan oleh pihak kecamatan akan melakukan penyuratan kepada yang menutup pagar ini yang bersangkutan sebanyak 3 kali. Kalau memang 3 kali disurati dan tidak diindahkan, maka pihak kecamatan bersama Satpol PP tentunya akan melakukan tindakan pembongkaran terkait dengan penutupan pasung, dan ini ada akses baik untuk rumah tahfiz maupun warga. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengumumkan penerapan PPKM level 4 untuk Kota Pontianak dan Singkawang hingga 25 Juli mendatang. Kota Pontianak saat ini masih berstatus zona merah COVID-19 meski sudah mengalami kondisi yang membaik. Sutarmiji sendiri berharap Pontianak dapat keluar dari zona merah pada pekan depan apabila pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama dalam PPKM ini. Ya Tribuners, rekan kami dari Tribun Pontianak Anggita Putri akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda terkait dengan kabar ini. Halo, selamat sore Anggi. Halo, selamat sore Siska. Ya, Anggi bisa dijelaskan seperti apa penerapan PPKM level 4 di 2 kota di Kalimantan Barat ini? Terima kasih rekan Siska. Baik, 2 kota di Kalimantan Barat telah ditetapkan masuk pada kriteria level 4 penerapan PPKM yang akan lanjut sejak 21 Juli hingga 25 Juli. Nah, 2 kota tersebut adalah Kota Pontianak dan juga Kota Singkawang, di mana penetapan PPKM level 4 terhadap 2 kota tersebut sesuai dengan keputusan pusat yang telah diperpanjang sejak 21 Juli sampai 25 Juli yang mengacu kepada Inmendagri 23 tahun 2021. Di mana saat ini Kota Pontianak masih berada di zona merah. Akan tetapi untuk Kota Singkawang sendiri telah berada pada zona oranye. Namun kedua kota tersebut masih masuk dalam kriteria PPKM level 4, di mana penyebaran COVID-19-nya masih tinggi. Maka dari itu, kedua kota tersebut masih menerapkan atau memperpanjang yang semulanya adalah PPKM darurat, diganti menjadi PPKM level 4. Oke, setelah ditetapkan PPKM darurat, lalu dilanjutkan dengan PPKM darurat level 4, maksud kami PPKM level 4, apa yang berbeda dari kedua kota tersebut?
Terima kasih rekan Siska. Baik, untuk tingkat PPKM di suatu daerah itu ditentukan oleh situasi terkendalian pandemi, di mana saat ini menggunakan level 0 maupun sampai level 4 berdasarkan Inmendagri nomor 23 tahun 2021, di mana untuk PPKM level 4 yang diterapkan di Kota Pontianak maupun Kota Singkawang itu untuk sektor non-esensial harus menerapkan work from home 100%, untuk belajar mengajar 100% daring, sedangkan untuk makan dan minum itu di restoran maupun kafe hanya boleh pesan untuk dibawa pulang, sedangkan untuk warung maupun lapak jajanan PKL tersebut diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Jika memang diperbolehkan untuk buka, harus sesuai dengan prokes yang ketat. Sedangkan untuk mal dan pusat perbelanjaan untuk saat ini masih ditutup sementara. Lalu untuk pasar tradisional diizinkan buka dengan prokes ketat yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk tempat ibadah tidak dilakukan berjamaah di masjid, melainkan dihimbau untuk melakukan ibadah di rumah selama masa PPKM level 4 ini. Lalu untuk transportasi sendiri, untuk transportasi umum beroperasi dengan prokes yang ketat, sedangkan untuk transportasi jarak jauh lintas provinsi pembatasan kapasitas 70% dengan menunjukkan minimal kartu vaksin yang telah suntik yang minimal 1 dosis dan PCR berlaku 2 hari. Sedangkan untuk pengendalian kasus COVID-19 ini diperlakukan juga hingga sampai tingkat RT dan RW sesuai dengan PPKM mikro yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, lalu terkait dengan update terbaru COVID-19 di 2 kota tersebut, bagaimana, Anggi? Ya, untuk di Kota Pontianak sendiri khususnya telah dikonfirmasi oleh Tribun Pontianak bahwa untuk penerapan PPKM level 4 saat ini tidak diberlakukan lagi pengetatan beberapa titik jalan seperti sebelumnya, dilakukan penutupan di beberapa ruas jalan, kini telah dibuka, hanya difokuskan untuk penutupan jalan itu diberlakukan di beberapa titik jalan yang dianggap akan menyebabkan keramaian. Begitu rekan Siska. Ya, oke, lalu bagaimana kondisi COVID-19 di sana, Anggi? Ya, sejauh ini hanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hanya tersisa Kota Pontianak yang berada pada zona merah, sedangkan Kota Singkawang sudah berada pada zona oranye. Namun berdasarkan penetapan pusat, kedua kota tersebut masuk dalam kriteria PPKM level 4. Dilihat dari berbagai indikator ya sesuai dengan acuan Inmendagri nomor 23 tahun 2021. Oke, lalu terkait dengan ini, apa arahan yang disampaikan oleh Gubernur Sutarmiji? Ya, sebelumnya Gubernur Kalimantan Barat telah melakukan pertemuan langsung dengan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, yang mana pada pertemuan tersebut Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji meminta langsung kepada Wali Kota Pontianak maupun Wali Kota Singkawang untuk berpedoman pada Inmendagri nomor 23 dalam penerapan PPKM level 4. Dan untuk menindaklanjuti Inmendagri nomor 23 tersebut, Gubernur Kalimantan Barat juga telah mengeluarkan instruksi untuk kepala daerah di Kalimantan Barat. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan langsung dari Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji terkait dengan hal ini. Ya, di instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2001. Itu harus dipedomani oleh daerah, kabupaten kota. Nah, kita yang zona merah tinggal Pontianak, tapi sudah membaik. Yang lalu nilainya skornya itu 1,35, sekarang sudah 1,67. Nah, saya yakin kalau masyarakat bersama-sama dengan kita dalam menerapkan PPKM ini, ya, saya yakin minggu depan Pontianak sudah keluar dari zona merah, ya. Tapi tingkat penanganan ya, dalam segala aspek hitungan Pontianak dan Singkawang ada di level 4. Level 4 ini level yang tertinggi, ya, level tertinggi sehingga PPKM-nya sangat ketat. Bahkan kalau bisa dia tetap PPKM darurat, ya. Jadi Singkawang sama Pontianak.
Nah, yang lain pun tetap juga harus melaksanakan PPKM tapi tidak seketat Pontianak dan Singkawa. Nah, saya minta kepada Pak Wali, Pak Wali dan Ibu Wali ya untuk mempedomani Inpres nomor 23 itu. Nah, provinsi insya Allah kita sedang berupaya bagaimana obat cukup, ya, oksigen cukup oksigen untuk hari ini ya, ini pas-pasan ini ya, untuk daerah-daerah bahkan pasokan agak terlambat. Nah, mudah-mudahan dari Jakarta kemudian Batam dan Kucing bisa cepat. Maka sejak dari mulai Kamis atau Jumat ke depan ya, Jumat ini oksigen sudah normal kembali. Tribuners, kami masih mempunyai sejumlah informasi menarik lainnya. Seusai jeda tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai. Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Kegiatan vaksinasi COVID-19 digelar oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun Jambi di lapangan Besamo pada Jumat 23 Juli. Vaksinasi ini pun diikuti secara antusias oleh warga setempat. Tingginya antusias warga membuat petugas sempat kewalahan mengatur antrean agar tidak menimbulkan kerumunan. Pemkab Sarolangun menargetkan telah melaksanakan vaksinasi pada 100.000 orang hingga Agustus mendatang. Lalu seperti apa informasi lengkapnya terkait vaksinasi ini? Sudah ada rekan kami dari Tribun Jambi, Rifani Halim, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rifani. Halo Rifani. Ya Rifani, kami belum mendengar suara Anda. Oke, terima kasih Siska. Ya Rifani, bisa dijelaskan seperti apa realisasi vaksinasi COVID di Kabupaten Sarolangun ini? Oke, terima kasih Siska. Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sarolangun sudah terus terrealisasikan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun. Beberapa waktu lalu pihak kepolisian dan TNI serta kejaksaan juga membantu menyediakan lokasi di kantor 3 instansi tersebut. Kali ini secara massal pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar vaksin
di wilayah tempat umum, tepatnya di Laman Besamo, tempat di Kecamatan Sarolangun. Ya, Siska. Ya, Rifani, disebutkan tadi masyarakat sangat antusias mengikuti vaksinasi ini. Lalu seperti apa laporannya di lapangan? Iya, menurut dari pantauan saya di Laman Besamo, ya warga masyarakat setempat pagi-pagi sekitar jam 7.30 sudah datang ke lokasi. Ini sebagai tanda bahwa masyarakat Kabupaten Sarolangun sudah sadar untuk melakukan vaksin yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun. Nah, di sini saya juga melihat beberapa kerumunan terjadi di lokasi Laman Besamo, tepatnya di Kecamatan Sarolangun. Ya, panitia Kabupaten Sarolangun yang menggelar vaksin tersebut hanya menyediakan 300 kursi saja. Namun kedatangan masyarakat melebihi dari target yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun. Itu. Oke, lalu bagaimana upaya dari petugas dalam mengatur dari antrean warga yang akan melakukan vaksinasi tersebut? Iya, Siska. Dari pantauan saya tadi, beberapa petugas seperti BNPB dan Satpol PP serta TNI Polri berulang kali, bahkan juga Kepala Kasat Satpol PP Kabupaten Sarolangun juga turun untuk menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak agar tidak berkerumun, karena di sini sangat berkerumun sekali. Ya, mungkin masyarakat hampir 500 warga yang datang ke lokasi, namun ditargetkan hanya 300. Itu, Siska. Ya, lalu ini bagaimana upaya dari pemerintah untuk bisa menggenjot warga yang masih belum mau divaksin? Nah, pemerintah Kabupaten Sarolangun secara pendekatan persuasif kepada masyarakat melakukan edukasi melewati TNI Polri maupun Forkopimda, menghimbau masyarakat untuk melakukan vaksin gratis. Karena di masyarakat juga ditekan karena sertifikat vaksin ini sangat penting sekali ke depannya. Nah, itu yang narasi yang kami ketahui dari pemerintah Kabupaten Sarolangun, dan juga pihak kepolisian juga menekankan bahwa sertifikat vaksin tersebut nantinya bahkan digunakan untuk mengurus segala macam yang administrasi untuk seperti SKCK maupun SIM. Itu, Siska. Ya, Rifani, apakah kegiatan vaksinasi ini akan dilakukan? Akan secara kesinambungan? Iya, Siska. Sempat saya mewawancarai Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun. Minggu depan akan terus dilaksanakan, ya ini di Kecamatan Singkut, yang termasuk juga kecamatan yang paling penuh masyarakat, yang ramai daripada Kecamatan Kecamatan Sarolangun. Itu, Siska. Dan seterusnya akan dilakukan di perkecamatan. Namun juga dia menekankan seluruh puskesmas juga terus melaksanakan vaksin di puskesmas yang ada di Sarolangun, yaitu sebanyak 10 puskesmas. Betul, Siska. Baik, terima kasih Rifani Khalid dari Tribun Jambi atas laporannya terkait vaksinasi di Kabupaten Sarolangun. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, kami beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Bali menerapkan PPKM level 3 sebagai lanjutan PPKM darurat. Hal ini membuat sejumlah masyarakat terdampak karena pekerjaan mereka terhenti. Hal itu, Kodam 9 Udayana menyalurkan sebanyak 10.000 paket sembako untuk masyarakat Bali yang belum tersentuh bantuan. Menurut Pangdam 9 Udayana, Mejam TNI Maruli Simanjutak, puluhan ribu paket sembako ini akan dibagikan secara bertahap selama 5 hari ke depan. Lalu seperti apa informasinya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro, yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Adrian. Halo, sore Siska dan juga saudara. Ya, Adrian, bisa dijelaskan seperti apa penyaluran bantuan oleh Kodam 9 Udayana ini? Ya, Siska dan juga saudara, dapat saya laporkan bahwa di Provinsi Bali ini saat ini tengah menerapkan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 sebagai lanjutan dari PPKM darurat yang sudah berlangsung sebelumnya dari tanggal 3 sampai 20 Juli kemarin. Dan memang PPKM darurat ini di Provinsi Bali dirasa begitu memukul sendi kehidupan ekonomi dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bali dan juga bersama unsur TNI dalam hal ini Kodam Udayana terus bergerak untuk
memberikan bantuan, mendonasikan, menyalurkan segala bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi dan PPKM darurat, karena tidak sedikit mereka yang ada di Bali ini, apalagi yang bekerja di sektor-sektor pariwisata dan juga sektor non esensial, sempat pemasukannya sempat terhenti atau tersendat karena kebijakan PPKM darurat maupun PPKM level 3 ini. Oleh karena itu Kodam Udayana memberikan perhatian dengan menyalurkan sejumlah bantuan, yakni berupa 10.000 paket sembako yang hari ini didistribusikan oleh jajaran Kodam Udayana dengan kerjasama dengan sebuah e-commerce, yakni untuk memberikan bantuan langsung, secara langsung tepat sasaran kepada mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan. Dan Kodam sendiri juga sudah menyiapkan data by name by address, siapa saja berkoordinasi dengan kepala-kepala desa setempat di wilayah Bali ini untuk mencatat dan menentukan siapa-siapa yang mendapat atau menerima bantuan ini dan belum tersentuh bantuan lain dari pemerintah. Dan selain 50 ton bantuan beras dari sebuah e-commerce ini, juga Kodam Udayana juga sebelumnya 1 atau 2 hari yang lalu sudah menerima bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 150 ton beras, dan Kodam Udayana sendiri juga menyalurkan sebanyak 18.000 liter minyak goreng yang siap untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Siska. Ya, mengingat banyak ya bantuan yang disalurkan, lalu kepada hal ini menyasar kepada siapa saja dan bagaimana teknis pembagiannya agar tepat sasaran? Adrian. Iya, Siska dan juga saudara, Pangdam Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak, tadi saya sempat bertemu dengan beliau dan berbincang langsung dengan beliau bahwa hal ini sudah dipikirkan jauh-jauh hari dan sudah dimatangkan, bahwa penyaluran bantuan ini Pangdam dengan jajarannya sudah berkoordinasi dengan kepala-kepala desa yang ada di wilayah Bali ini untuk menentukan siapa yang layak dan pantas untuk mendapatkan bantuan ini. Selain itu, Kodam Udayana juga memberikan bantuan ini secara random, yakni sepanjang jalan atau rute yang dilalui oleh jajaran TNI yang melakukan distribusi ini. Jadi seperti mereka ketika di jalan bertemu dengan tukang parkir ataupun dengan ojek online, driver ojek online, dan juga dengan misal ada buruh pengangkut sampah dan masyarakat lainnya yang dirasa membutuhkan, maka langsung diberikan bantuan itu langsung on the spot kepada mereka para penerima bantuan ini. Siska. Ya, Adrian, lalu bagaimana harapan dari Kodam 9 Udayana kepada masyarakat di tengah, khususnya di Bali, di tengah PPKM level 3 ini? Ya, Siska dan juga saudara, dapat saya laporkan pula bahwa peran dari Kodam Udayana begitu besar selama menanggulangi atau menangani masa penanggulangan atau penanganan COVID-19 di wilayah Bali ini. Mulai dari Pangdam juga menginstruksikan untuk sekarang ini penerapan isolasi terpusat. Jadi bukan lagi isolasi mandiri di rumah karena dirasa tidak efektif, melainkan isolasi terpusat di wisma-wisma ataupun hotel yang sudah disiapkan, karena Kodam Udayana atau Pangdam sendiri menilai hal itu akan lebih efektif dalam mengontrol dan memberikan pengawasan pada mereka yang terkonfirmasi positif COVID. Selain itu, juga Kodam Udayana juga telah menerima bantuan obat dari Presiden Jokowi, dari pemerintah pusat sebanyak sekitar 1.000 obat, dan nanti akan terus ditambah, yakni obat untuk isoman, yakni ada paket isoman 1, paket isoman 2, dan juga paket isoman 3 tergantung gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien yang terkonfirmasi positif itu. Selain itu juga Pangdam Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak juga mengajak seluruh masyarakat Bali, seluruh elemen mungkin di Indonesia juga, se-Indonesia khususnya di Bali ini, untuk masyarakat untuk turut serta bersama-sama mendukung program atau kebijakan PPKM, dan tidak perlu khawatir karena pemerintah sudah menyiapkan banyak bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Bahkan Pangdam tadi juga berujar bahwa siapapun masyarakat atau komunitas warga yang belum tersentuh bantuan sembako bisa menginformasikan kepada
jajaran TNI setempat melalui Babinsa agar mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Pangdam merasa bahwa dukungan masyarakat untuk menjalankan PPKM dan protokol kesehatan ini begitu diperlukan karena dengan sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah, dengan jajaran TNI Polri, dengan kekompakan, Pangdam yakin bahwa pandemi COVID-19 ini pasti bisa ditanggulangi bersama. Baik, Siska dan juga saudara, terima kasih. Ya, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Pangdam 9 Udayana Majen TNI Maruli Simanjuntak terkait penyaluran bantuan ini. Media, hari ini kita akan melepas bantuan sembako berupa beras yang diberikan oleh Shopee e-commerce, memberikan 50 ton beras per ton yang dibagi dalam 5 kilo sehingga bisa menjadi sekitar 10.000 paket. Ini akan dibagi secara bertahap selama 5 hari. Ini juga kita sebetulnya seperti para rekan media ketahui, di Korem juga kemarin sudah memulai ada bantuan dari Menko Maritim, itu ada 150 ton yang juga dipaket dalam 5 kilo yang terus akan dilakukan kalau di Korem sampai tanggal 3, kalau di sini selama 5 hari. Sebetulnya kami ingin cepat, tapi penyiapan sebegitu banyak juga ada keterbatasan sehingga mampunya hanya 5.000 per hari. Ini dukung dari bantuan pemerintah yang sudah ada bantuan langsung tunai yang melalui rekening, yang ada juga banyak bentuk bantuan. Kemarin instruksinya adalah buat teman-teman yang kehilangan pekerjaan, juga ada yang mungkin jadi tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Jadi sudah dilakukan oleh Korem itu, jadi di kepala desa itu bisa tahu mana yang sudah dapat BLT, mana yang kehilangan pekerjaan, dan menyasar orang-orang tersebut. Namun di sisi lain, karena kebetulan sembako ini cukup banyak, kami juga mencoba untuk membagikan secara random kepada masyarakat. Jadi seorang ASN wanita di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau membuat sebuah aplikasi berbasis elektronik yang diberi nama e-Agenda. Karya dari ASN bernama Elvi Arianti ini bahkan diapresiasi langsung oleh Wali Kota Tanjung Pinang Rahmat dan wakilnya Endang Abdullah. Ide pembuatan e-Agenda disebut Elvi berawal dari keresahannya ketika melihat agenda Wali Kota yang masih dicatat secara manual. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Batam, Endra Kaputra, yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Endra. Selamat sore Siska dan sahabat Tribun. Ya, Endra, bisa dijelaskan seperti apa aplikasi e-Agenda yang telah dibuat oleh Elvi? Baik Siska dan sahabat Tribun, dapat disampaikan bahwa Kamis kemarin Wali Kota Tanjung Pinang meluncurkan secara resmi aplikasi e-Agenda yang digagas oleh salah satu ASN bernama Elvi Arianti. Nah, saat itu Elvi Arianti, Siska dan sahabat Tribun menjabat sebagai Kabak Prokopim atau Kabak Humas di pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dan e-Agenda ini sendiri di mana aplikasi yang bisa diperoleh di App Play Store, maksudnya Siska dan sahabat Tribun mengetahui langsung agenda wali kota, wakil wali kota, dan sekda sedang melakukan kegiatan apa dan jam berapa. Karena mengingat disampaikan Elvi Arianti bahwa belakangan agenda yang dilakukan wali kota dan wakil wali kota bahkan sekda selalu bentrok dengan OPD dan masyarakat. Begitu Siska. Ya, Endra, bisa dijelaskan berapa lama proses pembuatan dari e-Agenda ini? Ya, tadi saat kita mewawancarai penggagas aplikasi, Elvi Arianti menyampaikan bahwa hanya butuh waktu 1 bulan saja untuk meluncurkan aplikasi ini. Memang disampaikannya aplikasi ini terkesan sangat sederhana, tapi sebenarnya aplikasi ini sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang ingin mungkin saja bertemu atau menyampaikan keluh kesahnya kepada wali kota, wakil wali kota, dan sekda sendiri. Jadi dengan aplikasi itu tadi diperlihatkan juga kepada kita sahabat Tribun bahwa
dalam aplikasi itu sudah terlihat agendanya. Jadi di aplikasi itu juga terlihat ketika agenda yang sudah dilakukan itu sudah selesai atau belum. Begitu Siska dan sahabat Tribun. Ya, Endra, lalu bisa dijelaskan apa manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dengan adanya aplikasi e-agenda tersebut? Ya, memang hari ini baru berlaku dan diterapkan aplikasi tersebut. Memang masyarakat yang tadi saya sampaikan, Siska dan sahabat Tribun, sangat transparan ya untuk pemerintah Kota Tanjung Pinang melihat aktivitas kepala daerah yang ada di Kota Tanjung Pinang sendiri. Memang dalam peluncuran aplikasi kemarin yang dilakukan oleh Wali Kota Tanjung Pinang langsung, Rahma menyampaikan bahwa ini salah satu terobosan yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat, termasuk para OPD yang ingin melakukan kegiatan dan mendatangkan wali kota atau wakil wali kota. Jadi tidak ada bentrok-bentrok agenda lagi, dan masyarakat yang ingin ketemu pun tahu agenda kepala daerahnya jam berapa dan di mana. Begitu Siska dan sahabat Tribun. Baik Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Elvi Arianti selaku pembuat aplikasi e-agenda tersebut. Tribun, saat ini kita bersama Sekretaris Dinas PTSP DPP PTSP Kota Tanjung Pinang, Bu Elvi Arianti. Nah, beliau ini adalah penggagas atau yang membuat aplikasi e-agenda di pemerintahan Kota Tanjung Pinang. Nah, selamat pagi menjelang siang, Bu. Selamat pagi. Nah, Bu, ini gimana awal mula ide menciptakan aplikasi e-agenda ini? Boleh diceritakan, Bu? Boleh. Awalnya begini, ketika saya masuk ke selaku kabak protokol dan komunikasi pimpinan, memang itulah tugas kita di sana untuk mengatur jadwal agenda wali kota, wakil wali kota dan sekda. Namun dalam perjalanannya sering terjadi tumpang tindih kegiatan, bahkan wali kota sendiri karena dari waktu yang bersamaan agendanya juga ada, jadi tidak semua bisa dihadiri oleh beliau, sementara masyarakat juga mengharapkan kehadiran beliau. Jadi berangkat dari permasalahan tersebut, saya mencoba untuk menggunakan sebuah aplikasi, karena pencatatan selama ini juga manual, sehingga hal tersebut bisa terjadi. Nah, dengan menggunakan aplikasi, saya mencoba menggandeng Dinas Kominfo, dan juga kita merapatkan dulu dengan staf-staf seluruh yang ada di Prokopim, apa sih permasalahan kita, mengapa kok sampai begini, gimana kalau kita berikan solusi ini, dan mereka menyambut baik. Dan saya coba juga sounding dengan teman-teman di Kominfo yang waktu itu digagas oleh Taufik dan juga Azim Umam dari Prokopim, mengarahkan begini aplikasinya sebaiknya yang ini. Oke, saya ikuti, dan juga kita maunya aplikasinya itu yang bisa dilihat oleh masyarakat luas, juga yang bisa dilihat oleh OPD, sehingga ketika di aplikasi. Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan status tersangka pada mantan Bupati Kuansing, Mursini, terkait dugaan korupsi pada Kamis 22 Juli. Kasus yang menjerat Mursini terkait dengan belanja barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing dengan total anggaran 13,3 miliar rupiah. Anggaran tersebut diketahui berasal dari APBD Kabupaten Kuansing tahun 2017. Akibat perbuatan Mursini, negara mengalami kerugian hingga 5,8 miliar rupiah. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Rizky. Ya, selamat sore rekan Siska. Ya Rizky, bisa dijelaskan seperti apa penetapan status tersangka pada mantan Bupati Kuansing ini? Oke, baik. Dapat saya sampaikan bahwa mantan Bupati Kuantansing ini atau Kuansing bernama Mursini ditetapkan sebagai tersangka oleh jaksa penyidik dari Kejaksaan Tinggi Riau, di mana pengumuman status tersangka Mursini ini dilakukan pada hari Kamis kemarin. Adapun perjalanan penanganan kasus ini sudah berjalan sejak awal tahun lalu. Beberapa kali memang Mursini saat itu sudah pernah diperiksa, namun saat itu statusnya masih sebagai saksi. Selanjutnya sesuai perkembangan penyidikan, akhirnya jaksa penyidik baru menetapkan saat itu 5 orang tersangka, dan semuanya sudah diadili dan divonis bersalah oleh
Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Lalu seiring perkembangan juga, akhirnya mantan Bupati Kuansing ini, Mursini, juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat Mursini juga menikmati aliran dana korupsi ini. Begitu rekan Siska. Ya, Rizky, bisa dijelaskan seperti apa kasus hukum yang menjerat dari mantan Bupati Kuansing ini? Iya, adapun perkara dugaan rasuah yang menjerat Mursini ini adalah terkait dengan belanja barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing pada 6 kegiatan dengan total anggaran mencapai 13,3 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Kuansing tahun anggaran 2017. 6 kegiatan ini diantaranya yang pertama yaitu dialog atau audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial masyarakat, kemudian penerimaan kunjungan kerja pejabat negara, departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen atau luar negeri. Ketiga yaitu rapat koordinasi unsur muspida. Keempat, rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah. Kelima, kunjungan kerja atau inspeksi kepala daerah, wakil kepala daerah, dan terakhir yaitu kegiatan penyediaan makan dan minum. Begitu rekan Siska. Selain Mursini, apakah ada pihak lain yang juga terlibat dalam kasus korupsi ini dan bagaimana statusnya? Ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa sebelumnya sudah ada 5 orang tersangka yang juga sudah menjalani proses peradilan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Adapun kelima orang ini yakni PLT Sekda Kuansing, Muharlius selaku pengguna anggaran juga, lalu M. Saleh selaku mantan Kabak Umum dan juga pejabat pembuat komitmen atau PPK, lalu ada Ferdi Ananta selaku mantan bendahara pengeluaran rutin, ada Heti Herlina selaku mantan Kasubag Kepegawaian sekaligus PPTK, serta Yuhen Rizal selaku mantan Kasubag Tata Usaha dan selaku PPTK, begitu. Ya, lalu bagaimana respon dari Mursini terkait dengan penetapan tersangka ini? Ya, terkait penetapan status tersangka terhadap Mursini ini, kami sudah mencoba mengonfirmasi langsung kepada Mursini, namun konfirmasi baik lewat telepon dan juga pesan singkat lewat WhatsApp tidak direspon oleh Mursini. Beberapa orang kolega juga sempat kami konfirmasi, salah satunya itu Indra yang merupakan wakil Mursini dalam pemilihan kepala daerah Kuansing tahun 2020 lalu. Dia menyatakan sudah menerima informasi terkait penetapan ini dan sudah menghubungi Mursini untuk sekedar memberikan semangat moral begitu. Baik, Tribudas, kami akan menampilkan wawancara dengan Asisten Dirjen Kejati Riau Raharjo Budi Kisnanto terkait dengan hal ini. Berdasarkan kesimpulan daripada penyidik pada Kejaksaan Tinggi Riau, ya, jadi pada hari ini menetapkan tersangka atas nama M dengan inisial M bin N, ya, sebagai tersangka. Adapun kasusnya adalah sebagai berikut, yaitu menyangkut tindak pidana korupsi, belanja barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing pada 6 kegiatan dengan total anggaran mencapai 13.300.600.000 rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2017. 6 kegiatan itu adalah yang pertama, ya, kegiatan dialog atau audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat atau pimpinan anggota organisasi sosial masyarakat. Kemudian yang kedua, penerimaan kunjungan kerja pejabat negara, departemen, lembaga pemerintah non-departemen, ya, atau dari luar negeri. Kemudian yang ketiga, kegiatan rapat koordinasi unsur Muspida atau Forkompinda, kemudian rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah. Yang kelima, kunjungan kerja inspeksi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kemudian yang keenam adalah kegiatan penyediaan makan dan minum
di Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 13.300.650 juta. Mohon maaf, saya ulang, 13.300.650.000 rupiah. Ya, kasus ini merupakan pengembangan berdasarkan. Ya, Tribuners, kami masih mempunyai informasi terkait dengan penemuan buaya muara di saluran irigasi di Kabupaten Bombana. Seusai jeda tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update, masih bersama saya dengan Siska Mawaski. Seekor buaya muara ditemukan warga di saluran irigasi persawahan di Desa Biru, Kecamatan Poloyan Timur, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara pada Senin 19 Juli lalu. Buaya sepanjang 4 meter ini pun sempat menggegerkan warga setempat. Terlebih lokasi penemuan tersebut kerap menjadi tempat bermain anak-anak di sana. Lalu seperti apa informasinya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Sultra, Husni Hussein yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang Husni. Ya, selamat petang rekan Siska. Ya Husni, bisa dijelaskan seperti apa awal mula penangkapan dari buaya muara tersebut? Ya, baik Siska. Dapat saya kabarkan bahwa memang telah terjadi penampakan buaya muara sepanjang hampir 4 meter, yaitu sepanjang 3,90 cm dengan lebar 85 cm di saluran irigasi persawahan, tepatnya di Desa Biru, Kecamatan Poloyan Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, Siska, kemudian dari penampakan, memang penampakan buaya tersebut terlihat di tempat di mana tempat bermainnya anak-anak di daerah tersebut. Kemudian untuk mengantisipasi adanya korban jiwa, warga setempat berinisiatif untuk menangkap buaya tersebut, kemudian menghubungi pihak dari tim BKSDA Provinsi Sulawesi Tenggara. Seperti itu, Siska. Ya, Husni, bisa dijelaskan seperti apa awal mula ini buaya bisa diketahui oleh warga dan apakah buaya ini sempat melukai orang di sana? Ya, Siska, memang dari saat dikonfirmasi dari Kepala Tim Pemhut BKSDA Provinsi Sulawesi Tenggara, memang sebelumnya di daerah tersebut daerah tersebut memang digenangi banjir, kemudian di mana penampakan buaya tersebut ikut tertampak di saluran irigasi persawahan warga tersebut. Oke, lalu apa langkah yang dilakukan oleh tim BKSDA Sultra terhadap buaya tersebut? Ya, Siska. Kemudian setelah warga berhasil menangkap buaya tersebut, kemudian warga tersebut menghubungi pihak dari BKSDA Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kemudian dilepasliarkan, tepatnya di Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Seperti itu, rekan Siska. Baik, terima kasih Husni Hussein atas laporannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ratusan remaja di Kabupaten Musirawas dan Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilaporkan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Menurut pihak PA Lubuk Linggau, permohonan pengajuan dispensasi nikah ini terjadi sejak Januari hingga 18 Juli 2021. Menurut Panitera PA Lubuk Linggau, Yuli Suryadi, permohonan tersebut naik cukup signifikan pada tahun 2021.
Kabupaten Musirawas menjadi wilayah yang paling banyak melakukan permohonan pengajuan dispensasi nikah. Selalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Sumsel, Eko Hepronis, yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Eko. Halo Eko. Ya Eko, bisa dijelaskan apa penyebab dari angka dispensasi nikah ini cukup tinggi di Kabupaten Musirawas dan juga Lubuk Linggau? Ya, halo Eko, kami belum bisa mendengar suara Anda. Halo? Ya. Halo? Ya, halo. Eko, bisa dijelaskan apa penyebab angka dispensasi nikah ini cukup tinggi di Kabupaten Musirawas? Oke, bisa kami jelaskan Siska, tingginya angka dispensasi nikah di Kabupaten Musirawas ini karena banyak remaja di kabupaten ini telah rata-rata hamil di luar nikah. Yang kedua, tinggi perubahan umur perkawinan yang semula dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun rata-rata untuk pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Musirawas dan Kota Lubuk Linggau ini didominasi oleh remaja yang telah hamil di luar nikah, seperti itu. Oke, dari banyaknya pengajuan permohonan dispensasi oleh para remaja tersebut, apakah semuanya disetujui oleh PA Lubuk Linggau? Untuk semua pengajuan, tidak semua pengajuan disetujui oleh PA Lubuk Linggau. Seperti salah satunya ketika remaja yang mengajukan dispensasi nikah, maka orang tua wajib meminta surat keterangan dari bidan ataupun dokter pemerintah bahwa anaknya benar-benar hamil di luar nikah. Yang kedua, untuk usia yang di bawah 17 tahun, maka orang tua yang mengajukan dispensasi nikah ini harus ada surat keterangan dari psikologi yang harus dibawa ke Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Sehingga pada ininya tidak semua dikabulkan karena tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, seperti itu. Oke, lalu apa upaya dari Pengadilan Agama untuk menurunkan angka dispensasi nikah ini? Untuk langkah antisipasi dispensasi nikah ini makin tinggi, Pengadilan Agama Lubuk Linggau telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Musirawas dan Kota Lubuk Linggau untuk mengadakan MOU. Namun sampai sekarang MOU tersebut belum berjalan sebagaimana biasanya agar melakukan sosialisasi di wilayah-wilayah yang tinggi angka permohonan dispensasi nikahnya, seperti itu. Baik, terima kasih Eko Hepronis atas laporannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polres Metro Jakarta Timur, Polres Metro Jakarta Timur meringkus jaringan pemalsu surat PCR di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Rabu 21 Juli. Dalam rekapan kali ini, polisi mengamankan 5 orang yang terdiri dari 3 pelaku pembuat surat dan 2 penumpang pesawat. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Erwin Kurniawan mengatakan, surat PCR palsu ini digunakan untuk syarat penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Warta Kota, Miftahul Munir, yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore, Munir. Selamat sore, rekan Siska. Ya, Munir, bisa dijelaskan berapa lama mafia swab PCR palsu ini beraksi? Oke, baik. Jadi bisa saya jelaskan, kasus ini berawal adanya penumpang pesawat yang ingin terbang ke Palembang, kemudian dia tidak memiliki surat PCR atau surat swab PCR, kemudian oleh petugas bandara, sehingga dia yang tidak punya harus membuat surat di dekat Bandara Halim Perdana Kusuma. Untuk berapa lamanya mafia ini sudah beraksi, dari keterangan Kapolres Metro Jakarta Timur, mafia ini sudah beraksi sejak 1 pekan terakhir ini. Seperti itu, rekan Siska. Oke, lalu bagaimana cara para pelaku ini bisa mendapatkan hasil swab PCR palsu tersebut? Oke, kalau untuk penumpang yang ingin mendapatkan surat swab PCR palsu ini, mereka melalui calo. Jadi ada 1 orang yang menawarkan jasa pembuatan surat swab palsu di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan ada dugaan kerjasama dengan salah satu karyawan
dari jasa penerbangan. Seperti itu rekan Siska. Oke, lalu berapa harga yang dibanderol oleh pelaku terkait dengan surat swab PCR palsu tersebut dan bagaimana pembagian hasilnya? Untuk harga swab PCR palsu ini sekira 600.000 dan kemudian pembagian hasilnya yaitu untuk orang yang mencarikan penumpang pesawat yang membutuhkan surat PCR ini mendapatkan sekira 100.000. Kemudian untuk yang mencetak surat swab PCR palsu ini mendapatkan sekira 300.000 dan pemilik atau yang memegang soft copy dari medical lab itu mendapatkan sekira 200.000. Seperti itu rekan Siska. Oke, lalu berdasarkan informasi dari polisi, apakah sudah diketahui ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada para pelaku ini? Para pelaku ini dikenakan hukuman Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 dan ada pasal pemalsuan sehingga para pelaku ini diancam hukuman berlapis sekitar 6 tahun penjara. Seperti itu rekan Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Erwin Kurniawan terkait dengan kasus swab PCR palsu ini. Terkait pengungkapan kasus pemalsuan surat keterangan dokter yaitu PCR sebagai syarat penerbangan di lokasi Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Kejadiannya hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 12.00, di mana ada laporan masyarakat bahwa ada curigaan bahwa pemalsuan surat PCR dengan hasil negatif yang dilakukan oleh orang atau beberapa orang dan digunakan oleh salah satu calon penumpang yang akan berangkat menggunakan pesawat terbang, ya, dalam hal ini Citylink. Dari informasi didapat, anggota Satreskrim mengamankan 5 orang, 3 orang dengan inisial DI, MR, dan MG, yaitu yang melakukan pembuatan soft copy, melakukan pencetakan surat PCR palsu dengan perannya masing-masing, sedangkan 2 orang dengan inisial DDS dan KA adalah calon penumpang yang menggunakan PCR palsu. Ya. Terhadap tersangka kita persangkakan pasal 263 KUHP, 268 KUHP, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, baik itu tentang wabah penyakit menular, ya, maupun pidana umum. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini
Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pria dilaporkan mengamuk di RSUD Kota Solo, Jawa Tengah pada Kamis 22 Juli pagi karena tak terima jenazah istrinya dimakamkan dengan protokol kesehatan. Sejumlah tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut bahkan sampai mendapat ancaman verbal. Terkait hal ini, pihak rumah sakit terpaksa memberikan surat penyerahan yang menyatakan jenazah dimakamkan secara biasa tanpa protokol kesehatan. Lalu seperti apa informasi lengkapnya sudah dari rekan kami dari Tribun Solo, Agil Tri yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang Agil. Ya, selamat sore Siska. Ya, Agil bisa dijelaskan seperti apa kronologi lengkap dari peristiwa ini? Ya, seorang suami pasien berinisial KH yang meninggal dunia di RSUD Surakarta pada hari Kamis tanggal 22 Juli kemarin melakukan protes terhadap pihak rumah sakit yang mana si suami dengan inisial C tidak terima jika istrinya akan dimakamkan dengan protokol kesehatan. Dari keterangan Direktur Rumah Sakit sendiri bahwasanya pasien berinisial KH tersebut merupakan pasien COVID-19 yang mana sudah dirawat di RSUD Surakarta selama 4 hari. Atas protes yang dilakukan oleh suami KH tersebut, sejumlah nakes yang terdiri dari 2 dokter spesialis, 2 perawat, dan 1 bidan menerima ancaman secara verbal. Siska. Baik, lalu apa upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani keluarga pasien yang mengamuk tersebut? Ya, dengan adanya laporan keluarga pasien yang mengamuk tersebut, Polresta Surakarta langsung mendatangi lokasi dan
meminta keterangan dari sejumlah nakes di RSUD Surakarta yang diprotes oleh pasien tersebut. Dari keterangan Kapolresta Surakarta sendiri bahwasannya pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dengan keterangan dari nakes dan masih akan memintai keterangan dari keluarga pasien yang sempat marah-marah, yaitu berinisial C. Siska. Ya, Agil, lalu bagaimana perkembangan terkini dari peristiwa itu? Ya, dari saat ini maksud kami pasien sendiri yang meninggal berinisial KH sudah dimakamkan dengan protokol kesehatan meskipun sempat ditolak oleh warga karena dari suami sendiri tetap bersikeras untuk pemakaman dilakukan dengan cara non protokol kesehatan. Namun dari Satgas Desa sendiri telah mengetahui bahwasanya KH merupakan pasien COVID-19 dan dari Satgas Desa sendiri juga menolak jika pemakaman tidak dilakukan dengan protokol kesehatan. Sementara dari pihak kepolisian sendiri tetap masih mengumpulkan bukti-bukti dan pernyataan dari berbagai pihak terkait dengan kasus ini, dan dari Polresta Surakarta sendiri berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan dari keluarga yang bersangkutan, dari keluarga pasien yang bersangkutan bisa meminta maaf kepada para nakes. Siska. Baik, terima kasih laporannya Agil Tri dari Tribun Solo terkait dengan keluarga pasien yang mengamuk. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan warga di Desa Simpang Campang, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Ogo Selatan, Sumatera Selatan, terserang demam selama 3 minggu belakangan. Hal ini dipicu kondisi perubahan cuaca musim kemarau menuju musim hujan atau pancaroba. Kondisi ini juga dialami oleh warga di beberapa kecamatan lainnya di Ogo Selatan. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah ada rekan kami dari Sripoku, Alan Nopriansyah, yang akan melaporkannya secara lengkap. Halo, selamat sore Alan. Ya, selamat sore Siska. Ya, Alan, bisa dijelaskan secara lebih detail terkait dengan peristiwa ini? Ya, Siska, untuk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sendiri, terutama di sejumlah kecamatan, sejak 3 pekan belakangan memang musim pergantian cuaca dari cuaca kemarau ke cuaca musim penghujan berdampak pada sejumlah warga di Desa Simpang Campang tepatnya yang mengalami demam seperti itu, seperti demam, flu, meriang, dan juga beberapa gejala lainnya seperti itu. Oke, lalu bagaimana kondisi terkini dari para warga yang dilaporkan mengalami demam di sana? Untuk warga yang terdampak demam itu, pada warga di sini itu kisaran antara 3 sampai 5 hari. Mereka demam, berobat kepada bidan di desa setempat. Alhamdulillah dalam waktu kurun sampai 1 minggu atau lebih 1 hari 2 hari itu sudah kembali pulih. Namun ada juga beberapa warga yang baru karena cuaca masih berlangsung, suasana pancaroba atau musim pancaroba ini masih berlangsung, juga ada juga yang baru saja terdampak demam tersebut. Siska. Ya, Alan, bisa dijelaskan seperti apa kondisi cuaca yang terjadi sejak beberapa hari terakhir ini? Ya, khususnya untuk beberapa terakhir memang setiap hari itu memang mengalami cuaca yang cukup ekstrim, yang seperti yang kita lihat pada hari ini, terakhir pada untuk hari ini memang hujan cukup deras, sehingga memang membuat cuaca semakin dingin seperti itu, yang sebelumnya terjadi kemarau di lingkungan di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini, sehingga menyebabkan beberapa warga di Desa Simpang Campang ini yang mengalami demam, Siska. Oke, lalu bagaimana imbauan dari Dinas Kesehatan setempat terkait dengan warga yang mengalami demam ini? Karena sekarang juga selain demam biasa, ada juga masih dalam pandemi COVID-19, mereka juga menghimbau dari Dinas Kesehatan, menghimbau untuk menjalankan prokes, terutama
dan juga pada warga yang terkena demam terdampak dari pancaroba ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan itu menghimbau untuk tetap mengkonsumsi makanan yang bervitamin seperti itu, dan juga rajin berolahraga. Bisa juga dilakukan, tidak mesti olahraga di luar rumah, bisa dilakukan di dalam rumah, dan juga menghindari pikiran-pikiran yang membuat warga stres, atau jangan gampang stres selain seperti itu. Ya, Alan, apakah kondisi ini baru pertama kali terjadi atau sebelumnya juga pernah terjadi? Untuk tahun-tahun sebelumnya memang juga terjadi. Biasanya kalau musim pancaroba, warga atau masyarakat di sejumlah daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini mengalami penurunan daya tahan tubuh atau mengalami demam seperti itu. Namun karena di tahun ini khususnya karena cuaca cukup ekstrim yang membuat suhu dari udara itu sangat berubah drastis, sehingga membuat berdampak pada warga yang cukup meningkat yang mengalami demam tersebut. Baik, terima kasih Alan Nopriansyah dari Sripoku atas laporannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Insiden kebakaran terjadi di Jalan Sutoyo S, Gang Nuri, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Jumat 23 Juli dini hari. Sebanyak 6 rumah ludes dilalap si jago merah. Api baru berhasil dipadamkan oleh petugas 1 jam kemudian. Warga yang menjadi korban kebakaran ini pun tampak memunguti barang-barang yang tersisa dari kejadian ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada rekan kami dari Banjarmasin Pos, Mas Rida, yang akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Halo, selamat petang Mas Rida. Selamat petang rekan Siska yang ada di studio. Ya, Mas Rida, bisa dijelaskan seperti apa kronologi kebakaran yang terjadi ini? Iya, baik. Terhadap kronologi kebakaran sendiri berdasarkan para saksi yang ada di lapangan, berhasil kami himpun informasi bahwa kebakaran ini terjadi pada saat tengah malam, di mana warga kebanyakan sudah terlelap begitu ya. Tapi berdasarkan keterangan dari Ketua RT setempat, RT 27, di Gang Nuri, Jalan Sutoyo, Kelurahan Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, mengatakan saat itu dirinya kembali dari berdagang di malam hari. Beliau berdagang pedagang kaki lima yang kembali dari tempat bekerjanya dan menuju ke rumahnya, tiba-tiba saja sudah mendengar ada teriakan api dari lingkungan tersebut, di mana pada kebakaran ini sendiri menghanguskan 6 buah bangunan ya, yang terdiri dari 2 rumah dan 2 rumah kontrakan terdiri dari masing-masing terdiri dari 2 pintu begitu. Oke, apakah sudah ada laporan terkait penyebab kebakaran ini, Mas Rida? Oke, kalau terkait penyebab kebakaran ini, berdasarkan saksi, itu kemungkinan akibat dari kompor yang meledak ya. Tapi kalau berdasarkan pihak kepolisian, tadi pas diwawancara masih mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami penyebab kebakaran di Gang Nuri tersebut, karena diketahui juga kalau kawasan tersebut merupakan kawasan padat penduduk, di mana kebanyakan bangunan rumah warga itu terbuat dari kayu, sehingga Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah itu I Gusti Ngurah Putra mengimbau kepada warga untuk selalu waspada terhadap benda-benda yang berhubungan dengan listrik maupun benda-benda di dapur, begitu. Ya, Mas Rida, apakah ada laporan korban terkait dengan peristiwa ini? Ya, terkait korban jiwa sendiri memang tidak ada terhadap akibat dari kejadian ini, namun dilaporkan seorang warga mengalami luka bakar, namun tidak terlalu serius. Berdasarkan saksi juga dikatakan bahwa korban ini bernama Ibu Ahmadi, yang diduga dari rumah beliaulah api pertama kali muncul. Jadi dikatakan beliau itu sedang memasak, entah itu beliau sedang tertidur atau bagaimana,
tiba-tiba api sudah membesar dari kompor minyak yang beliau gunakan saat itu. Nah, kemudian dalam upaya untuk memadamkan api tersebut, Ibu Ahmadi ini mencoba untuk menyiramnya dengan air yang rupanya membuat bagian tangan dan juga bagian muka Ibu Ahmadi mengalami luka bakar begitu. Baik, Tribunas, kami akan menampilkan wawancara dengan Mayor Zenitandra Widarun, yakni dan Ramil 100703 Banjarmasin Barat Tengah dan juga Ketua RT setempat. Koramil 0703 Banjarmasin Barat Tengah. Jadi tadi malam ada kebakaran. Kita mungkin bisa membantu untuk pada hari ini aja lah ya. Yang kita ada mie instan, ya, kemudian ada air mineral, ada juga pakaian yang layak pakai. Kemudian kami juga berikan bantuan, ada roti ya, yang bisa diberikan langsung bisa ini. Ada juga popok bayi. Ada yang itu. Mungkin untuk sementara sambil menunggu bantuan selanjutnya mungkin dari Dinas Sosial ataupun dari BPBD ya. Oke, siap. Ini berapa banyak yang terdampak dan untuk kebakaran tadi malam? Yang terdampak ada 7. 7, kemudian yang sebelahnya juga kena ini. Biasanya seperti itu. Yang kebakaran 7, tapi karena dalam proses pemadaman itu ada rumah-rumah yang di sebelah-sebelahnya pasti akan terdampak. Saya pikir itu juga harus dibantu. Oke. Dan mungkin himbauan sedikit dan untuk masyarakat sendiri kan mengingat kalau kebakaran ini apalagi di pemukiman gitu. Mungkin himbauan. Daerah Banjarmasin ini kan daerahnya padat ya, di perkotaan. Untuk para warga supaya lebih disiplin lah dalam melindungi dirinya sendiri. Contohnya mungkin kalau menggunakan hal-hal yang berbau yang memungkinkan bisa mengakibatkan kebakaran, mereka harus lebih waspada. Kemudian saling kejadian kebakaran tadi malam sekitar jam berapa dan mungkin ada diketahui lah penyebabnya Pak? Silakan. Jadi kronologis kejadian kebakaran tadi malam itu sekitar jam 00.30 atau setengah 1 ya. Nah, habis itu asal mulanya api itu mungkin dari rumahnya Ibu Madi. Nah, itu mungkin beliau masak di kompor biasa, bukan gas. Nah, jadi entah memasak nasi atau memasak air. Nah, pada saat itu juga beliau mungkin ditinggalkan atau nonton TV atau ketiduran. Nah, kita kurang tahu pasti. Nah, jadi sekejap lagi otomatis kan kompornya menyala gitu. Nah, jadi begitu sudah menyala, ibunya coba antisipasi menyiram kompor tersebut dengan beberapa kali siraman, mungkin kaget, apinya sudah membesar. Nah, ibunya pun sempat kena juga muka beliau sama tangan gitu, sama rambut juga kan. Nah, itunya dari ibunya. Habis itu ibunya teriak, pas kebetulan saya habis jualan ya. Nah, kebiasaan begitu habis jualan saya ronda sendiri ngelihat gimana, apakah keadaan kampung gimana. Rumah saya ada 4, awalnya pintu itu bedakannya tuh ada 1, 2, 3. 3 bedakan. Iya, 3 bedakan. Berapa pintu itu Pak? Itu bedakan ada 3 pintu kan, sana 1, 2, di sini juga iya juga kan. 4 dengan saya ini kan itunya. Iya. Nah, jadi kalau rumahnya kan yang di sini asal apinya, ibu di situ. Nah, situ ada 3 kakaknya, ada mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kakak. Berarti satu rumah 2 beda. Sejumlah wilayah di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta berpotensi terdampak kekeringan saat musim kemarau. Terkait hal ini, BPBD Gunung Kidul pun melakukan pendataan pada wilayah serta warga yang terdampak. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul, Edi Basuki, berdasarkan data warga yang berpotensi terdampak krisis air pada tahun ini mencapai lebih dari 127.000 jiwa. Pihaknya pun sudah menyalurkan ratusan tangki air bersih ke wilayah yang membutuhkan. Lalu seperti apa pantauannya di sana? Sudah ada rekan kami dari Tribun Jogja, Alexander Aprita, yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang, Alex. Iya, selamat petang, Siska. Alex, bisa dilaporkan ada berapa kecamatan yang sudah mengajukan permohonan dropping air bersih ini?
Ya, kalau menurut pendataan dari BPBD Gunung Kidul, khusus dari Kepala Pelaksana BPBD, yaitu Pak Edi Basuki, setidaknya dari 18 kapanewon total di Gunung Kidul, hanya ada 2 yang terbebas dari potensi kekeringan. Namun untuk yang mengajukan sejauh ini, baru ada 10 kapanewon, antara lain di Giri Subo, Rongkop, Tepus, Tanjung Sari, Palian, kemudian di Panggang, Semin, Wonosari, Patu, dan Satosari. Siska. Lalu berapa anggaran yang disiapkan untuk penanganan kekeringan ini, Alex? Ya, kalau dari BPBD Gunung Kidul sendiri setiap tahunnya menyiapkan anggaran sekitar 700 juta rupiah, itu khusus untuk penanganan dropping air bersih. Dan untuk tahun ini yang disiapkan air bersih yang disalurkan sebanyak 2.200 tangki, yang kemudian akan disalurkan dengan 5 armada milik BPBD. Adapun sejauh ini yang sudah disalurkan sebanyak 652 tangki air. Siska. Oke, lalu apa upaya ataupun langkah yang dilakukan oleh BPBD agar bantuan air bersih ini bisa tepat sasaran? Ya, dari Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul, Edi Basuki, menyatakan bahwa bagi wilayah atau kapanewon kecamatan yang membutuhkan bantuan dropping air bersih perlu mengajukan terlebih dahulu bantuannya ke pemerintah kabupaten untuk kemudian dari BPBD melaksanakan penyaluran tersebut. Meskipun demikian, dari kapanewon sendiri sebenarnya sudah mampu untuk melakukan dropping sendiri, namun mereka terkendala oleh dana atau anggaran yang mereka miliki sendiri, sehingga bantuan BPBD tetap diperlukan untuk dropping air. Demikian, Siska. Oke, lalu apa upaya dari Pemkab Gunung Kidul sendiri untuk mengantisipasi kekeringan ini? Ya, Siska, selain dengan dropping air yang memang selalu tiap tahun diselenggarakan, oleh Bupati Gunung Kidul sendiri sudah merencanakan untuk menambah kemampuan produksi air bersih, mengingat Gunung Kidul memiliki banyak sumber sungai bawah tanah yang belum dioptimalkan. Adapun setidaknya ada 3 sumber yang akan dioptimalkan lebih lanjut, dan itu akan dilakukan oleh PDAM Gunung Kidul, dan diharapkan dengan adanya optimalisasi ini, potensi kekeringan yang terjadi setiap tahunnya bisa lebih ditekan. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Alexander Aprita dari Tribun Jogja atas laporannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. TNI Angkatan Laut melakukan serbuan vaksinasi pada warga di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta pada Jumat 23 Juli. Vaksinasi ini digelar oleh TNI Angkatan Laut di KRI Teluk Gioveta yang berada di tengah laut. Warga yang mengikuti kegiatan ini pun harus menaiki kapal lain menuju KRI Teluk Gioveta. Lalu seperti apa laporannya? Sudah ada rekan kami dari tribunnews.com, Franciscus Adi Yuda, yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang, Yuda. Selamat petang, Siska. Ya, Yuda, bisa dijelaskan seperti apa situasi pelaksanaan vaksinasi di sana? Ya, vaksinasi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, tepatnya di Kepulauan Seribu, Jakarta ini sangat antusias diikuti oleh warga. Banyak warga yang dari tentunya ditargetkan pada hari ini, yaitu Pulau Pramuka dan Pulau Panggang. Warga sejak pagi sudah antusias untuk datang ke dermaga, dan mereka juga lalu dilakukan asesmen untuk sebelumnya nanti dibawa untuk menuju KRI Yotefa untuk divaksinasi. Siska. Oke, bisa dilaporkan seperti apa antusias warga dari Pulau Seribu terkait dengan vaksinasi ini? Ya, antusias warga yang bisa dilihat yakni dari tidak hanya kalangan dewasa, lansia pun dan anak-anak yang berusia di atas 12 tahun juga ikut berpartisipasi dalam vaksinasi ini. Dan itu mereka juga antusias karena KRI Yotefa merupakan KRI baru yang dimiliki oleh TNI AL, sehingga mereka juga bisa melihat secara langsung KRI milik TNI AL. Demikian, Siska. Oke, selain vaksinasi, apa yang didapat warga dari kegiatan ini? Ya, warga juga diberikan bingkisan berupa sembako dan kebutuhan pangan lainnya oleh pihak TNI AL. Tentunya setelah divaksinasi, selain itu, karena bertepatan dengan Idul Adha, warga di Kepulauan Seribu yang setelah divaksinasi diberikan daging kurban. Demikian, Siska. Baik, Tribunas, kami akan menampilkan pernyataan dari Panglima Kolim Lamil TNI AL, Laksda TNI Arsyad Abdullah. Untuk program hari ini, TNI Angkatan Laut melaksanakan serbuan vaksin maritim di KRI Teluk Yotefa. Jadi, Kolim Lamil dalam hal ini dalam rangka menjaga dan meningkatkan profesionalisme prajurit, kita melaksanakan latihan beaching dan retreat di Kepulauan Seribu. Nah,
Saya mendapat informasi bahwa di sini masih banyak yang belum divaksin, sehingga kita berkoordinasi dengan Pak Bupati juga dalam rangka mendukung program pemerintah serta perintah dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yude Margono, sehingga saya laksanakan serbuan vaksin pada hari ini di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, dan besok kita rencanakan di Pulau Kelapa. Ya, Tribunas, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Siska Mawasgi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.